Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Sejati, NPM 10040417245 dari Fakultas Hukum Unisba, ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Tes Web di Masa Pandemi COVID-19 dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Masuk ke latar belakang, seiring dengan perkembangan zaman, dapat diakui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat dapat dikatakan berkembang dengan pesat. Perkembangan elektronik yang dapat membuat suatu tulisan menjadi sangat mirip, dalam hal ini menggunakan editing media cetak yang terhubung langsung dengan elektronik dan aplikasi yang dapat mengubah suatu surat berharga menjadi sama. Padahal, suatu surat yang dibuat itu bukan merupakan surat asli. Untuk mengetahui seorang terinfeksi atau tidaknya COVID-19, maka dilakukan dengan cara swab test dan rapid test. Adapun pengertian dari rapid test dan swab test adalah metode pemeriksaan atau tes secara cepat dan mudah mendapatkan hasilnya. Tindak pidana berupa pemalsuan surat atau data ketentuannya terdapat dalam pasal 263 sampai dengan pasal 265 KUHP. Dalam pasal 263 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perhutangan, membebaskan hutang atau yang dapat dipergunakan untuk bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Jikalau pemakai surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena pemalsu surat dihukum dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun. Identifikasi masalah yang saya tanyakan di sini adalah bagaimanakah penerapan hukum pidana material terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil swab test? Kemudian, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat swab test? Masuk ke pembahasan yang pertama, yakni penerapan hukum pidana material terhadap tindak pidana pemalsuan surat hasil swab test. Pemalsuan surat secara umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya. Sesuai dengan KUHP, pemalsuan surat secara umum dikenakan sanksi pasal 263. Secara spesifik, bagi pihak-pihak yang menyediakan surat keterangan swab test palsu untuk diperjualbelikan kepada orang-orang yang ingin bepergian di tengah wabah COVID-19, dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan pasal 268 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian jika pemalsu surat tersebut dilakukan oleh oknum dokter, maka oknum tersebut dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan pasal 267 ayat 1 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pembuat dan pengguna surat keterangan swab test palsu dapat dijerat berdasarkan pasal 263, pasal 267 atau pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tergantung kedudukan masing-masing pihak. Penjualan juga berpotensi dikenai sanksi atas tindak pidana penadahan, berupa penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 900.000. Kemudian masuk ke pembahasan kedua, yakni kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat hasil swab test yang dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemerintah dan Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melakukan upaya agar surat atau informasi hasil rapid test dan swab test memiliki tanda khusus yang sulit atau bahkan tidak digandakan oleh orang atau pihak lain yang tidak berwenang, seperti watermark, hologram, atau tanda khusus lainnya. Pemerintah juga saat ini sudah memperketat protokol di pintu kedatangan domestik dan internasional untuk mencegah kasus pemalsuan surat swab dan rapid test. Pengetatan itu juga dilakukan di bandara maupun pelabuhan. Selain itu, untuk mencegah peningkatan kasus, pengetatan juga dilakukan demi memastikan tidak ada penggunaan surat keterangan swab dan rapid palsu seperti banyaknya kasus yang telah terjadi. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan praktek kecurangan tersebut dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang bila menemukannya. Kesimpulannya adalah,
Dalam kasus pemalsuan surat hasil swab test dan rapid test telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam pasal 263. Penjual dan pembeli surat keterangan swab test dan rapid test palsu yang digunakan untuk lolos pemeriksaan agar dapat bepergian di tengah wabah COVID-19 dapat dijerat dengan pasal 263, 267, dan pasal 268 serta denda sebesar 900.000. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain memberikan tanda khusus pada surat hasil swab dan rapid yang tidak bisa digandakan oleh orang atau pihak yang tidak berwenang. Kemudian pemerintah sudah memperketat pintu kedatangan domestik dan internasional untuk mencegah kasus pemalsuan surat hasil swab dan rapid test. Sarannya adalah dalam rangka menanggulangi maraknya peredaran pemalsuan surat hasil swab test dan rapid test, pihak kepolisian diminta untuk tidak hanya memberikan pengetahuan berupa penyuluhan kepada masyarakat, akan tetapi harus melakukan tindakan tegas tanpa kompromi berupa melakukan penangkapan kepada orang yang diduga melakukan pemalsuan surat hasil swab dan rapid test. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan surat hasil swab test dan rapid test, diharapkan kepada para penegak hukum dan masyarakat agar lebih diperhatikan lagi mengenai tindakan pemalsuan tersebut, khususnya hukuman yang diberikan pelaku agar tidak terulang kembali. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.